Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wazzaru ma baqiya minar riba. Wazzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian bulanan Masjid Hakimah Warahmah. Jadi pada kesempatan pagi hari ini ya di 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah sengaja diangkat tema ini, dan memang itu juga yang menjadi concern kami sejak 2013 di Riba Crisis Center begitu ya. Jadi kita bicara tentang dua kutukan pagi ini. Ya. Jadi kutukan yang pertama ya, sebuah hadis menyebutkan bahwa dunia ini terkutuk. Dunia ini terkutuk kecuali pada tiga hal. Pertama adalah zikrullah. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah melalui itu. Kemudian ketaatan kepada Allah, yang hari ini juga kita akan bahas ketaatan itu. Yang ketiga adalah majelis ilmu, gitu ya. Alhamdulillah ketiga-tiganya kita lakukan pada pagi hari ini, maka kutukan pertama bisa kita katakan lepas. Nah, yang kutukan yang kedua adalah ya sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan la'anallah, ya, laknat Allah, kutukan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim disebut la'ana Rasulullah kepada siapa? Akila riba. Ya, kepada pemakan, peminta riba. Ya, yang kedua adalah wa mukilahu. Ya, kepada yang memberikan riba. Ya, jadi kreditur dan debiturnya deh. Ya, terlaknat, terkutuk. Apa artinya terlaknat itu? Jauh dari rahmat Allah. Ya, ini sesuai dengan nama masjid kita nih, Warahmah. Jadi para pelaku riba itu disebutkan yang meminta dan yang memberikan. Ya. Jadi bagaimana kita semua harus bisa lepas juga dari laknat tersebut, ya, dari kutukan ini. Yang boleh jadi ya, kalau kita bicara tema ini ya seringkali kemudian mendatangkan kerisauan, kegalauan. Kenapa? Karena dosa dan ancamannya begitu ngeri, tetapi seolah-olah kita tidak bisa lepas dari itu semua. Ya, yang hari ini kita akan berikan tips jituknya, ya, catatannya di situ ya bagi yang mau saja. Ya, karena sekarang kalau bicara apa solusinya sudah ada, tinggal mau atau enggan saja. Ya, nanti kita juga akan sampai ke situ. Baik, Bapak Ibu semua, jadi kalau kita bicara sebelum sampai kepada hal yang akan kita pecahkan persoalannya gitu ya, yang kita akan berikan tipsnya, saya kira kita perlu mereview kembali tentang apa yang menjadi ya dosa dan ancaman ini, sehingga kita punya perhatian lebih. Ya, karena saya kira hampir-hampir kalau bicara soal dosa dan ancamannya ini gitu ya, bagaimana cara Allah dan Rasulnya mengancamkan, ya saya katakan mungkin ketika kita sudah mengetahui itu, jangankan melakukannya, berpikir untuk melakukannya pun mungkin tidak. Ya, berpikir untuk melakukannya pun mungkin tidak. Bagaimana bisa kita berpikir untuk melakukan itu? Karena di antara ancaman itu, salah satu pintu terkecilnya zina dengan ibu kandung. Hal yang nggak mungkin kita bisa jangkau itu, nalar kita secara logik kita, akal sehat kita. Bagaimana kita bisa berpikir sampai ke sana? Tetapi ancaman ini mengarahkan kepada para pelakunya seperti itu. Ya, Ibnul Jauzi rahimahullah, ya, ulama 500 Hijriah gitu ya, kurang lebih, mengatakan bahwa dosa zina dengan ibu kandung itu 70 kali lipat dosanya. Ya, 70 kali lipat dosanya. Ya, kenapa dalam ancaman itu tidak dikatakan zina saja, sampai spesifik disebutkan zina itu terjadi pada ibu kita? Ini kan sebetulnya ingin mengagetkan kita ya, untuk kita sekali lagi bicara kalau sudah terlanjur pun cepat-cepat meninggalkan, begitulah kira-kira. Dirhamun riba, ya, satu dirhamnya kemudian juga dirinci. Ya, disebutkan sampai 36 kali zina bobotnya. Ya, satu dirham itu sekarang lebih kurang 60.000 rupiah tuh. Jadi kalau kita mau mengkalkulasi, kalau kita masih ada keraguan untuk meninggalkan, tinggal kita hitung saja berapa riba yang dibayarkan, berapa riba yang diterima, itu per 60.000-nya punya bobot 36 kali zina. Ya. Jadi kalau kita bicara rutinitas ekonomi, riba barangkali karena sudah begitu mendominasi, seolah-olah terasa biasa. Tapi kalau kita sudah sandingkan bahwa dosa ini melampaui bobot zina berkali-kali, mudah-mudahan kita kembali lagi berpikir ya untuk betul-betul mau berhenti. Dan caranya mudah. Ya, hampir 8 tahun terakhir ini akhirnya kita bisa memberikan secara percaya diri, solusinya sudah tinggal lakukan ini saja. Begitulah kira-kira. Ya,
Jadi kalau bicara ancaman dan dosa riba, ya dalam bukunya Ustaz Aminur Baiz, ya Apa dengan Riba, menyebutkan setidaknya ada 5 fase yang akan dilalui, ya ancamannya oleh para pelaku riba. Dikatakan ya di fase yang pertama ketika kita masih hidup, yamhaqullahu riba. Allah akan hancurkan riba. Allah janjikan kepada para pelaku riba itu adalah kehancuran. Janji Allah kepada para pelaku riba. Yamhaqullah itu adalah satu kata dalam bahasa Arab, ya Bapak Ibu semua, yang punya arti spesifik, ya. Kehancuran itu terjadi tidak seperti halnya misalkan kehancuran bom, gitu ya. Langsung bisa kita lihat. Jadi yamhaqullah itu adalah, ya bahkan ada ulama yang masih hidup menyatakan bahwa yamhaqullah ini adalah bentuk mukjizat Al-Qur'an diantaranya, karena yang disebutkan sebagai sebuah sebab kehancuran itu berlangsung secara perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan, sehingga orang yang dihancurkan pelakunya, gitu ya, itu boleh jadi tidak merasa dalam menuju kehancuran, ya, mungkin seperti kehancuran atau kerusakan yang ditimbulkan oleh rayap, ya. Jadi kalau ada rayap tuh, ya kita melihat ada sebuah bangunan dirayapi, mungkin kita melihat masih megah kokoh begitu ya bangunan itu, ya, kemudian tahu-tahu hancur, ya. Jadi para pelaku riba ini tidak akan mendapatkan kehancuran itu sekaligus, tidak, tapi berangsur-angsur. Maka boleh jadi kemudian kesadaran itu timbul ketika kehancuran itu sudah mulai, ya, sudah semakin terasa. Pada saat melakukan ribanya di awal-awal tidak terasa itu. Ya, itu di fase yang pertama. Di fase berikutnya dalam sebuah hadis juga disebutkan, ya, Rasulullah diberikan gambaran dalam mimpinya bahwa para pelaku riba ini nanti di alam barzah, ya, di dalam kuburnya, salah satu bentuk siksaannya nanti adalah, ya, seperti dia berenang di dalam sungai darah. Kemudian ketika akan menepi dia akan dilempari batu, begitu seterusnya. Ketika akan menepi dilempari batu berulang-ulang. Itu terjadi nanti di alam barzah. Ya, lalu kemudian pada saat dibangkitkan dari kubur, ya, seperti tadi dibacakan di Al-Baqarah 275, dibangkitkan seperti bangkitnya orang gila. Jadi nanti mereka yang, ya, para pelaku riba itu akan berdiri seperti berdirinya orang gila. Jadi kita akan bisa menandai itu, ya, ini adalah para pelaku riba, kira-kira begitu. Dalam tafsirnya Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu juga, ya, menyatakan bahwa kegilaan itu sebetulnya juga sudah bisa kita lihat selama masih di dunia, ya, dalam bentuk kikirnya misalkan. Atau salah satu bentuk kegilaan itu misalkan, salah satu skema riba membuat orang yang terlambat itu didenda, gitu ya, yang disebut dengan riba jahiliyah itu, dia ketika terlambat dia didenda. Lalu ketika dia berprestasi, begitu ya, melunasi lebih cepat, itu didenda juga. Ya, gila nggak itu? Kalau terlambat didenda kita maklum, kalau bicara tanpa mengesampingkan yang menjadi dosanya, terlambat dihukum, wajar. Tapi ini berprestasi, dilunasi lebih cepat, dia didenda juga. Ya, bagaimana nalar kita bisa menerima itu, kegilaan itu? Ya, yang lebih gila lagi yang mau-maunya tuh membayarkan, gitu ya. Jadi kegilaan itu sebetulnya sudah bisa nampak. Ya, jadi itulah yang terjadi kepada para pelaku riba. Kemudian yang berikutnya di padang mahsyar, ya, dikatakanlah kepada para pelaku riba itu, fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbi minallah. Inilah yang saya kira sebuah ungkapan yang oleh Imam Malik, ya, rahimahullah, mengatakan bahwa tidak ada yang lebih buruk masuk ke dalam perut Bani Adam, ya, sebagaimana riba. Karena riba diancamkan perang oleh Allah langsung. Ya, jadi kalau ada satu pihak mengancamkan perang kepada pihak lain, ya tentu ini karena sebuah alasan yang sangat prinsip. Allah sampai ancamkan perang itu kepada para pelaku riba. Ya, dikatakan nanti kepada para pelaku riba itu, ambil senjatamu untuk berperang dengan Allah. Ya, jadi ini bukan maksiat sembarangan nih. Bukan maksiat yang sembarangan. Ya, setidak-tidaknya perhatian kita, ya, mudah-mudahan bisa, ya, tertuju kepada apa yang menjadi kebencian Allah begini. Allah begitu benci. Kalau kita bicara, ya, katakanlah Allah mengazab sebuah kaum, setidaknya mereka itu masih menjadi hamba-hamba Allah. Tapi kepada siapa ungkapan perang itu ditujukan? Ya, tidak lain kepada musuh-musuh Allah. Bagaimana bisa menjadi musuh pencipta jagat raya? Ya, maka itu kemudian kita punya jargon tuh, ayo kita perangi riba karena Allah. Karena kalau tidak, Allah akan perangi kita karena riba. Ya, saya kira kalau bicara perang hanya tinggal ada dua kubu saja. Orang yang memerangi dan yang diperangi. Ya, tentu kita tidak ingin seperti Bani Israil yang bicara kepada Nabi Musa alaihissalam ketika akan masuk ke Palestina, berperanglah engkau dengan Rasul, dengan Tuhanmu. Ya, lalu kita menonton saja. Saya kira tidak pantas kita yang mengaku hamba-hamba Allah ketika perang itu Allah sendiri yang mengumumkan, lalu kita menonton saja. Ya, jadi ayo kita mengambil bagian dari, ya, peperangan ini. Ya memang inilah, ya, disebutkan memang ini perang. Ya, tentu dengan cara yang memang, ya, kita sesuaikan juga dengan
ya perkembangan ya atau situasi zaman begitu ya. Itu juga nanti kenapa kita membuat lembaga bantuan hukum, karena perang itu kita lakukan melalui ya pendekatan hukum ya. Perang itu kita lakukan di pengadilan tuh ya, dengan pembentukan LBH RCC. Lalu yang terakhir dan bukan yang sebetulnya bukan yang ini saja gitu ya, di fase yang terakhir ya, ketika sudah di pembalasan gitu ya, dikatakan ya di dalam tadi juga sudah dibacakan oleh adik kita, waman ada ya, kepada siapa yang melakukan lagi ya, waman ada ya, dia sudah berhenti dari riba dan dia melakukan lagi ya, faulaika ashabun nar ya, mereka adalah penghuni neraka, ashabun nar. Jadi tidak seolah-olah tidak ada hisab lagi di situ ya, konotasinya gitu ya, yang tersirat di situ ya, tidak disebutkan apakah dia muslim atau tidak muslim gitu ya, selama dia melakukan lagi. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Begitu terbaca kemarahan Allah hingga disematkan lagi di sana, kekal di dalamnya ya. Ustaz Dr. Arifin Badri menyampaikan tentang ayat ini bahwa ini adalah konotatif ya, saking lamanya, karena yang kekal di neraka hanya orang-orang kafir. Jadi saking lamanya, konotasinya saking lamanya di neraka, maka dikatakan hum fiha khalidun ya. Jadi di lain fase tadi gitu ya, masih banyak dosa dan ancaman kepada para pelaku riba yang ditujukan kepada para pelaku riba. Jadi begitu ngerinya ya. Jadi sekarang pertanyaannya, ini riba ini apa ya, apa yang membuat Allah demikian marah, apa definisinya, apa bentuk-bentuknya ya. Dengan sendirinya kan kita akan harus mencari tahu ya, apa definisi riba, lalu kemudian apa saja bentuk-bentuknya. Jadi dari sebuah ya, dari berbagai macam definisi yang sudah disampaikan dalam kitab-kitab ulama, saya mengambil satu definisi yang paling mudah saja, bahwa riba itu adalah tambahan. Kalau secara bahasa kan ziyadah, tambahan. Tetapi tambahan itu terjadi pada sesuatu yang Allah haramkan untuk bertambah ya. Karena ada salah satu bentuk riba juga yang paling besar, itu bentuknya imaterial, pertambahan ya, dari lisan-lisan kita ya, dari gibah, mencederai kehormatan sesama muslim. Itu menjadi bentuk riba yang paling besar ya, itu tambahan ya, lisan kita menambahkan sesuatu yang Allah haramkan ya. Tetapi kalau secara material, riba itu datang dari dua pintu yang dalam sebuah hadis ada disebut dengan komoditi riba ya. Jadi apa saja komoditi riba? Sudah pernah, kalau kajian muamalahnya ada di sini ya, muamalah maliyahnya. Jadi dikatakan dalam sebuah hadis ada 6 komoditi riba, yang lalu kemudian ulama mengkualifikasi itu menjadi dua kelas, dua golongan ya. Jadi kepada sesuatu yang diancamkan tadi sedemikian ngeri, maka perhatian kita tentu ya mudah-mudahan bisa lebih besar lagi deh, karena menghindari yang menjadi dosanya ya. Jadi kalau bicara muamalah itu kita cuma bicara 3 bab saja sebetulnya, zalim, riba, sama goror ya. Maisir itu masuk ke dalam goror. Jadi kalau mau ngaji fikih muamalah itu boleh jadi 3 hari selesai ya, karena yang kita pelajari hanya yang menjadi larangan-larangannya saja. Itu cuma sedikit, cuma 3 bab saja. Tetapi yang sedikit itu hampir-hampir tidak, seolah-olah tidak bisa ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslimin hari ini ya. Jadi 2 kualifikasi atau 2 kelas itu terbagi menjadi, yang pertama adalah kelasnya alat tukar ya. Kemudian yang berikutnya adalah kelas bahan makanan pokok, yang disebutkan juga diantaranya yang ditimbang gitu ya, yang bisa ditimbang, jadi bahan makanan pokok. Jadi ada 6 komoditi riba ya. Yang kelasnya alat tukar adalah disebutkan di hadis itu adalah emas dan perak. Emas dan perak ini ilatnya hari ini adalah ya, ilatnya yang menjadi kualifikasi itu, sebab kualifikasi itu disebutkan dia adalah alat tukar, bukan uang ya. Karena kalau uang, emas dan perak ini uang, tapi rupiah hari ini kita bukan uang ya. Dia dalam pengakuan negara, tetapi tidak punya nilai intrinsik. Dia bukan barang komoditi, di dalamnya tidak terkandung nilai ya. Yang menjadi ilatnya adalah alat tukar ya, bukan uang ya. Ini adalah tukar, sehingga masuk di sini semua mata uang yang hadir hari ini. Kemudian di sisi yang bahan makanan pokok ya, ada kurma ya. Ini komoditi riba. Cuma 6 saja yang harus kita hafalkan, karena kalau melibatkan 6 komoditi ini, maka pertukarannya harus kita perhatikan betul, baik itu nominalnya ataupun temponya ya. Jadi yang kita pelajari cuma 6 ini saja untuk bab riba ya. Ada kurma, kemudian garam, kemudian gandum. Yang keempat apa? Jadi gandum itu ada 2 ya.
Yang keempat itu, ya kalau yang ketiga gandum kasar, yang keempatnya adalah gandum halus. Jadi ini kelompoknya adalah bahan makanan pokok, ya, yang ditakar juga, yang ditimbang juga, dan bisa disimpan. Itu ilatnya. Sehingga di sini juga masuk kategori hari ini adalah beras, ya, tepung dan seterusnya. Ya, dari dasar 6 komoditi ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kita hanya memahami soal ilatnya. Kenapa dikelompokkan? Tadi alat tukar, yang kemudian yang berikutnya adalah ya bahan makanan pokok. Nah, ketika terjadi pertukaran yang sama kelompok dan jenisnya, gitu ya, yang sama kelompok dan jenisnya, maka dia harus tunai dan harus apa? Selain tunai, sama nilainya. Ya, seperti hari ini pertukaran itu terjadi misalkan emas dengan emas. Nah, ini riba yang sering terjadi pada pertukaran, biasanya ibu-ibu di toko emas, ya, seringkali terjadi bentuknya apa? Ditukar misalkan cincin dengan gelang, gitu ya, berbeda gramnya, ya. Nah, itu riba tuh, itu yang disebut dengan riba fadl, riba karena terjadi selisih timbangan tuh. Yang boleh jadi hikmahnya sampai hari ini kita juga belum dapat apa yang membuat itu kemudian dilarang, bahkan diancam demikian keras, ya. Ya, sampai nanti kemudian kalau kita belum sampai kepada hikmahnya, paling tidak dosa dan ancaman tadi membuat kita berhati-hati. Ya, ya tentu caranya tinggal kita jual dulu emas kita, yang mau kita tukar kita jual dulu, rupiahnya kita terima, lalu kita beli yang emas yang kita mau. Ya, encinya mungkin di toko perhiasan dia bingung juga tuh. Ini repot banget gitu ya, pakai ditukar-tukar dulu, udah langsung saja kan begitu. Menggampangkan kalau kita tidak sampai kepada dosa dan ancamannya. Ya. Atau yang biasa terjadi pada saat lebaran gitu ya, pertukaran antara rupiah dengan rupiah, 100.000 dipecah kemudian menjadi 90.000, selisih 10.000. Selisihnya itu disebut dengan riba fadl. Terjadi karena selisih. Gitu ya. Itu kalau terjadi sama dalam satu kelas, kemudian dia sama jenisnya. Lalu kemudian kalau terjadi beda kelas, gitu ya. Terjadi beda jenis dulu. Beda jenis dulu, dia dalam satu kelas tapi beda jenis. Misalkan emas dengan rupiah. Satu kelas alat tukar, tetapi dia beda jenis. Yang satu emas, yang satu rupiah. Syaratnya cuma satu. Selisihnya boleh, tetapi dia harus cash, tunai. Gitu ya. Yang boleh jadi hari ini praktek itu kemudian dilanggar, dimudah-mudahkan. Gitu ya, dengan alasan keamanan dan seterusnya. Ya, jadi terjadi prakteknya pada jual beli emas secara tidak tunai. Tertunda penyerahannya. Ya, atau falas. Kalau terjadi pada meja, ya terjadi pada ya kantor pertukarnya sah, selisihnya tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah sampai tertunda, nah itu disebut dengan riba nasiah. Ya, riba nasiah. Itu terjadi pada satu kelas, tetapi dia beda jenis. Atau misalkan ya beras, gitu ya, beras dengan kurma. Ya, jadi boleh selisih, tetapi harus pertukaran secara cash. Ya, kemudian kalau pertukaran itu terjadi beda kelas, beda kelompok, gitu ya, sudah tidak ada syarat sama sekali. Lakukan sebagaimana jual beli atau pertukaran seperti biasa pada umumnya. Ya, seperti misalkan mau kredit beras, sah saja. Seperti kredit dengan barang-barang yang lain, karena sudah beda kelas. Ya, jadi yang perlu diperhatikan hanya pertukaran pada satu kelas saja, satu kelompok. Kalau sama jenisnya harus tunai dan harus setara nilainya. Kalau sudah berbeda jenis, ya harus cash, harus tunai. Selisihnya tidak jadi masalah. Ya, jadi riba dari pintu ini gitu ya, dari pintu bahan makanan pokok ini gitu ya, ini yang membutuhkan kita terus mengilmui ini, karena update prakteknya selalu ya belum selesai hukumnya salah satu produk dibuat gitu ya, lalu muncul lagi produk-produk yang melanggar ini. Jadi habis kita bisa dikatakan ya inovasi kita dalam hal ini itu selalu lebih cepat dari hukumnya, dari kita mempelajari ilmunya. Ya, itu kemudian dikatakan diantara itsarian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab bahwa jangan masuk pasar kita, jangan lakukan transaksi sebelum kita memahami ilmunya. Ya, karena kalau tidak kita akan masuk ke dalam riba dan terus-menerus terjerumus ke dalamnya. Jadi kuncinya gampang. Ya, dalam hal ini kita nggak perlu lagi melakukan atau menerima sesuatu tawaran sebelum kita pastikan betul itu tidak melanggar. Ya, tidak melanggar. Nah, dari pintu alat tukar ini yang hari ini boleh jadi dan akan menjadi concern kita. Ya, bagaimana lembaga keuangan riba ya mendominasi, mengikat, menjebak setiap muslim dalam akad-akad riba, lalu mengunci mereka hingga maksiatnya habis. Ya, riba ini adalah tadi yang selain dia adalah dosa dan ancamannya begitu ngeri, riba ini salah satu bentuk maksiat yang terjadwal dia. Ya, maksiatnya terjadwal. Bahkan ada yang terjadwal secara otomatis, auto debit. Gitu ya. Jadi yang sekarang menjadi concern kita ini ya adalah riba dari pintu alat tukar. Karena dia masuk ke dalam ya sistem ekonomi kita hari ini.
yang seolah-olah tadi kita tidak bisa meninggalkan itu, seolah-olah udah begitu besar sekali, seolah-olah kita tidak bisa selain sudah menerimanya saja, seolah-olah demikian. Ya, jadi ini yang disebut tadi dalam sebuah hadis, akila riba wa mukilahu. Ya, ini ada kuadran yang mungkin bisa menggambarkan seluruh bentuk riba dari pintu yang melibatkan alat tukar. Ya, jadi sekarang ini ada 3 bentuk jenisnya. Pertama adalah yang disebut dengan riba jahiliyah. Riba ini terjadi pada masa ya masih Rasulullah masih hidup, ya, dan riba itu sudah Rasulullah hapuskan. Ya, riba yang terjadi karena terlambat. Jadi orang-orang terdahulu dia tidak pernah meminta tambahan atas pinjaman uang, tidak pernah. Lalu pada saat pembayaran belum masuk uangnya, baru dia minta tambahkan. Nah, itu disebut dengan riba jahiliyah. Ya, yang hari ini prakteknya bisa kita lihat pada bentuk denda. Gitu ya, itu riba jahiliyah. Atau secara sempurna sebetulnya bisa kita lihat pada prakteknya kartu kredit. Sampai-sampai ada orang yang bilang, oh tidak ada ribanya, selagi tepat waktu tidak ada tambahan. Persis itu riba jahiliyah pada masa prakteknya, pada masa waktu zaman sahabat dulu. Tidak ada tambahan ketika meminjam. Pada saat membayar tepat waktu tidak ada tambahan. Begitu terlambat baru kemudian ribanya terjadi. Nah, itu disebut dengan riba jahiliyah. Ya, riba karena terlambat. Dan hari ini kita juga berhadapan dengan 2 bentuk riba yang baru nih. Yang dulu pada eranya jahiliyah yang dikatakan kegelapan itu, mereka tidak pernah meminta tambahan dari pinjaman. Yang hari ini kita lakukan, belum kita meminjam sudah dimintai tambahannya. Itu yang disebut dengan riba qard, riba karena hutang piutang. Itu prakteknya secara umum terjadi pada lembaga-lembaga riba. Ya, jadi pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta, 1 perak. Nah, 1 perak aja. Ya, karena bicara riba kita tidak bicara berapa besar nominal yang diminta sebagai tambahan. Ya, baik itu 0,01% sekalipun, riba adalah riba. Yang ancamannya demikian tadi. Tidak kemudian kalau ribanya 1, bobotnya berbeda dengan yang ribanya 2, kecuali dalam bobot zina tadi itu. Ya, dalam hal ini Allah menyamaratakan dosa dan ancaman riba itu. Ya, baik itu terjadi sedikit ataupun apalagi banyak. Ya, jadi tidak ada toleransi yang kemudian oh ini ribanya kecil nih. Ya, tambahannya sedikit. Nah, itu boleh. Tidak, sama sekali tidak. Kalau kita sudah sampai kepada dosa dan ancaman tadi, maka kita tidak akan bermudah-mudah untuk paling tidak untuk sampai kepada tadi meminta tambahan walaupun kecil sekalipun. Ya, sudah, Allah yang akan memberikan tambahannya. Ya. Jadi riba dari pintu yang terjadi melalui alat tukar ini, riba qard yang kedua. Lalu yang riba yang tadi saya sebutkan sebagai contoh kegilaan itulah riba yang sampai hari ini ya, kitab-kitab para ulama belum mendefinisikan nama riba ini nih. Riba yang terjadi karena melunasi lebih cepat. Yang ada di dalam kitab-kitab fikih itu adalah riba jahiliyah dan riba qard. Ya, riba yang terjadi karena kita membayar lebih cepat, nah itu belum ada tuh di kitab-kitab ulama. Ya, apa sekalian kita namakan saja bentuk ribanya? Riba apa? Riba majnun gitu ya. Kita membayar lebih cepat, lalu diminta tambahan, gitu ya. Jadi kalau dulu disebut zaman kegelapan, lalu disebut apa zaman ini dengan praktek riba tersebut? Ya, jadi di zaman kegelapan dulu hanya meminta tambahan kalau terlambat saja. Yang hari ini yang dikatakan ya tentu bukan zaman jahiliyah lagi sebutannya. Bahkan ketika meminjam sudah dimintai tambahan, terlambat dimintai tambahan lagi, melunasi lebih cepat dimintai tambahan juga. Ya, itu yang terjadi pada lembaga keuangan hari ini. Yang kalau kita mau sederhanakan, yang kadang-kala membuat orang bilang riba itu muncul karena gaya hidup. Ya, seseorang yang belum memiliki kemampuan lalu secara instan ingin memiliki itu, ingin mendapatkan itu, lalu dia membuka kata-kata riba. Ya, katanya kalau kebutuhan hidup saja tidak perlu melakukan riba. Kalau bukan karena kebutuhan hidup, karena gaya hidup. Lalu ada yang ketiga yang hari ini membuat setiap orang akhirnya gagal fokus karena salah jalan hidup. Ya, dari pintu hutang 1 lalu membuka pintu hutang berikutnya untuk membayar hutang yang sebelumnya, begitu saja. Bahkan ada yang berpikir bisa menyelesaikan riba dari cara itu. Ya, bagaimana bisa kita menyelesaikan hutang yang dengan tambahan lalu meminjam lagi karena ada tambahan walaupun lebih kecil. Itu bukti bahwa Allah memang ya Allah akan hancurkan. Yang kalau dalam hitung-hitungan yang tadinya ribanya 10%, kita pinjam lagi yang 5%. Itu pun nggak selesai-selesai. Gitu ya. Jadi dalam hal ini kuadran yang secara praktis gitu ya akan memandu kita ya untuk bebas riba. Kita harus kualifikasi dulu. Sekarang kalau kita bicara riba kepada wa mukillahu, kepada yang membayarkan, ya ini kan sebuah hikmah juga. Kalau kreditur ya tidak mau menghapuskan riba yang mereka minta, gitu ya, maka tugas menghapus riba itu pindah kepada debiturnya. Ya, makanya itu diancamkan juga kepada yang membayar.
Jadi kalau ada pihak yang dia tidak mau menghapus riba yang dia minta, maka tugas kita sebagai yang meminjam menghapus itu. Ya. Dan hari ini kita sedang memperjuangkan hak tidak bayar riba. Ya, ini adalah hak konstitusional yang kemana-mana ya kita selalu sampaikan. Ini hak yang harus kita bela, terutama kepada yang sudah terlanjur debitur. Ya. Jadi fatwa ulama nomor 1 tahun 2004 yang Januari 2002 nanti umurnya 18 tahun gitu ya. Jadi 2004 tanggal 24 Januari otoritas ulama negeri ini berkumpul lalu memfatwakan setelah sidang beberapa kali haram praktek pembungaan. Jadi sejak hari itu sebetulnya sudah ada yang disebut dengan rekening-rekening haram yang setelah mau 18 tahunnya hari ini kita saksikan di negeri mayoritas muslim ternyata tidak membuat lembaga-lembaga riba itu tutup. Setiap tahun membukukan keuntungan terus yang dengan sendirinya ya kalau bicara dosa dan ancaman riba yang lain, riba itu diantara adalah bentuk undangan azab kita kepada Allah. Setiap hari kita mengundang azab Allah dengan praktik riba tersebut. Lalu bagaimana bisa tenang kita ya? Jadi balik lagi kita kalau bicara soal bebas riba dari pintu kita yang sudah terlanjur debitur, sudah stop maksiatnya ya. Perintah meninggalkan maksiat itu cukup dengan meninggalkan dengan diam saja. Tidak perlu melakukan apa-apa, sudah. Buat yang sudah telanjur, stop maksiatnya. Apa maksiatnya? Membayar ribanya. Ya, membayar ribanya. Jadi kalau hutang itu ya cuma terkualifikasi menjadi hutang yang dilakukan kepada lembaga. Kemudian hutang yang terjadi kepada perorangan. Lalu yang lembaga itu ada yang dengan jaminan. Kemudian ada yang tanpa jaminan. Jadi cuma dua kualifikasi ini saja. Ini bicara soal mana prioritas yang kalau kita mau bicara soal penyelesaian dari semua jenis hutang yang kita sudah terlanjur tadi, mana yang mau kita selesaikan lebih dulu. Karena setiap ya kuadran ini nanti punya pendekatan masing-masing. Ya, kalau kita bicara soal tekanannya jauh lebih besar nanti terjadi kepada jenis hutang yang tanpa jaminan. Kenapa begitu besar tekanannya? Karena mereka sangat sadar kalau itu tidak dilakukan, kalau tekanan-tekanan itu tidak mereka lakukan, hutang itu terancam tidak terbayar. Dan bebas riba itu tidak butuh uang karena haram membayarkannya. Dan hari ini hak konstitusional itu ya yang sedang membuat kita meminta kehadiran negara menjamin keyakinan beragama kita dalam hal keyakinan bahwa riba itu haram. Ya, lalu ada yang berkata, "Oh, bunga bank bukan riba." Silahkan langsung ke MUI-nya saja. Ya, kita sangat bersyukur bahwa fatwa itu paling tidak sudah memandu kita hari ini dan menjadi pintu masuk kita untuk memperjuangkan hak-hak tidak bayar riba. Ya, karena negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan beragama kita dijamin. Keyakinan beragama kita bahwa riba itu haram dibayar, yang hari ini membutuhkan pembelaan. Ya, tapi sebagaimana hak kalau tidak ada yang bela ya sudah lewat saja tuh. Ya makanya kemudian sudah buat yang sudah terlanjur bebas ribanya nggak butuh uang. Tinggal bicaranya kita ya yang sudah pasti kalau hapus bunga denda penalti itu pasti mereka kasih kok. Ya, tinggal biasanya mereka akan meminta pembayaran sekaligus lunas. Gitu ya. Jadi kalau yang lembaga dengan jaminan ini ada pengikatan yang disebut dengan hak tanggungan yang berkaitan dengan rumah atau sertifikat. Ada yang disebut dengan fidusia yang berkaitan dengan benda bergerak ya, biasanya kendaraan. Jadi kepada hutang jenis ini ya, pertama adalah bahwa yang menjadi jaminan itu tidak serta-merta berhak dirampas atau dipaksa ya, bahasa hari ini misalkan lelang gitu ya, tidak berhak ya. Jadi selama kita melakukan pembelaan, maka upaya paksa lelang itu tidak akan terjadi. Sekali lagi kuncinya kalau kita melakukan pembelaan, tapi kalau tidak ya sudah lewat saja tuh. Jadi bebas ribanya tidak butuh uang, ada sisa hutang yang harus kita bayar. Dan hari ini juga menjadi catatan kami bahwa semangat bebas riba juga harus diikuti oleh semangat untuk mendisiplinkan membayar hutangnya. Ya, karena berapa banyak juga yang dengan semangat riba itu lalu kemudian dirinya tidak mendisiplinkan diri membayar hutang. Yang satu ancamannya tadi ashabun nar, ribanya. Lalu yang menjadi ancaman hutang juga tidak kalah ngeri. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ya ada orang yang mati di jalan Allah, dia berperang mati di jalan Allah. Tidak disebutkan sekedar berperang ya, disebutkan dalam hadis itu mati di jalan Allah. Lalu dihidupkan lagi, kemudian mati di jalan Allah, dihidupkan lagi, mati lagi di jalan Allah, berkali-kali, syuhada. Tidak membuat dirinya masuk surga. Ya, karena hutang. Ya, jadi bisa dikatakan yang satu ancamannya neraka, yang satu ancamannya tidak masuk surga. Terus mau kemana tuh? Ya, jadi mendisiplinkan membayar hutang ini memang harus menjadi ya hal yang juga harus diikuti bersama semangat kita untuk bebas riba. Ya, kemudian yang tanpa jaminan dan perorangan ini yang kemarin sudah hadir
ya sudah hadir paling tidak ya pembelaan dari negara, ya. Pak Mahfud MD kan menyatakan bahwa sudah bayar saja pokoknya, ya, kepada pinjol, kepada rentenir, ya, itu sudah ada kehadiran negara dalam bentuk himbauan tadi itu, bahwa secara perorangan, ya, mereka melanggar, tidak punya izin. Ada yang disebut dengan undang-undang pelepasan uang, mereka tidak penuhi izinnya. Dengan sendirinya secara hukum perjanjian atas sebab yang tidak halal. Sebab yang tidak halal ini bukan pendekatannya agama gitu ya. Tidak halal itu karena tidak ada izinnya. Yang mudah-mudahan bisa kita follow up juga kepada ya lingkungan kita yang hutangnya berurusan sama hutang perorangan yang tanpa izin itu. Nah, itu tadi ya kalau dari Pak Mahfud MD katakan bahwa ketika sudah dia tidak mau lalu mengancam gitu ya, sudah laporkan saja polisi. Nah, ini momentum yang harus juga kita jaga nih. Mumpung ya sudah ada himbauan secara nasional, sehingga nanti kepolisian juga akan lebih responsif terhadap ancaman-ancaman yang terjadi ketika yang bersangkutan dia tidak mau menerima pelunasan hanya di angka pokok saja, gitu ya. Jadi bebas ribanya tidak butuh uang, maka kita tidak perlu lagi mencari atau memindahkan riba kita, cukup selesaikan di pintu kita membukanya saja, ya. Karena hari-hari ini juga terjadi kita meminjam kepada pinjaman tanpa riba, malah hutangnya tidak kembali tuh. Ya, sementara pinjaman riba terus beredar, gitu ya, sehingga merusak ukhuwah kita. Dikatakan sampai-sampai kemudian hutang itu memutus silaturahim, gitu ya, memutus silaturahmi. Ya, padahal menghutangi orang itu adalah faedah yang boleh jadi hari ini kita sangat butuhkan. Karena ada janji pahala sedekah yang terus mengalir selama uang itu belum kembali. Lalu kalau di dunia tidak kembali, pahala nanti di akhirat sudah pasti kita dapat. Ya, yang kalau dikatakan semua bentuk ibadah kita boleh jadi tidak ada yang menjamin itu, tidak ada yang menjamin kita akan mendapatkan pahalanya. Tapi dengan cara kita menghutangi, gitu ya, kalau tidak kembali di dunia maka di akhirat nanti akan kembali dalam bentuk ya limpahan pahala atau ya pergeseran dosanya, karena sudah tidak lagi dirham lagi di sana. Jadi faedahnya begitu besar yang menghutangi tadi. Sampai dikatakan hari ini hutang itu memutus silaturahim, gitu ya. Ya karena memang ini sebetulnya rasa amanahnya gitu yang kurang. Bersama perang riba ini kita juga sedang berhadapan dengan sifat tidak amanah, gitu ya. Jadi ini kuadran yang bisa menjadi panduan yang lembaga tanpa jaminan, misalkan ya tadi kartu kredit, gitu ya, ada KTA, gitu ya. Jadi bebas ribanya sekalian ini udah nggak butuh uang, kita tinggal negosiasi saja. Dan hari ini supaya tidak gaduh, gitu ya. Karena kalau bicara pendekatannya individu, ya kita datang ke lembaga riba lalu menyampaikan isu riba ini, riba haram dibayar. Boleh jadi satu ruangan itu hening tuh, ngeliatin semua tuh ke kita tuh. Dulu pada saat tanda tangan nggak ngomong riba-ribe, gitu ya. Lalu pada saat mau ya membayar, gitu ya, dikatakan ini riba dan seterusnya. Jadi seolah-olah isu riba itu hanya cara atau modus, gitu ya, debitur supaya tidak mau bayar hutang. Ya, itu yang harus kita selisihi sekarang. Makanya Lembaga Bantuan Hukum RCC yang nanti juga katanya mau presentasi itu ya. Jadi ini memfasilitasi teman-teman yang sudah bertaubat. Gratis, tidak ada biaya yang dipungut dari sana. Udah ganti biaya operasional saja. Karena hari ini kita sedang mengumpulkan aspirasi dari sisi itu. Ya, sampai nanti kepada Mahkamah Agung, ya. Kasus yang bergulir ini itu akan sampai nanti kepada Mahkamah Agung dan menjadi aspirasi yang sangat formal kepada negara bahwa urusan ini sebetulnya sudah sangat mengganggu masyarakat, sudah terlalu banyak. Ya, ini pendekatan ya politik hukumnya begitu. Ya, kita ingin memperjuangkan hak tidak bayar riba tadi melalui teman-teman yang sudah terlanjur debitur. Sudah kuasakan saja supaya kita tidak perlu gaduh, ya. Karena caranya cuma itu saja, ya. Namanya negosiasi, kita tinggal bicara soal ajukan dan bertahan, pasti dikasih. Pengalaman kami selama hampir 6 tahun terakhir ini, bunga denda penalti itu bisa beres, hapus, maksiatnya dihapus, ya. Bahkan sebagian pokoknya pun bahkan bisa dicicil, ya. Karena lembaga-lembaga itu juga ingin menghapus, gitu ya, secara internal, gitu ya. Ada kolektivitas yang mereka juga terganggu tuh ketika terjadi masalah, ketika maksiatnya di stop, maksiat ribanya sebagai yang membayar riba, ya, itu dikenali dulu dan harus diluruskan niat kita bahwa upaya ini, ya, karena kita ingin kembali taat sama Allah, bukan karena persoalan mampu atau tidak mampu membayar, gitu ya. Jadi kalau bicara tips, ya, bebas ribanya, sekarang juga hari ini kita bisa dinyatakan sebagai orang-orang yang bebas riba ketika memang kita sudah terlanjur masuk ke dalam akad-akad riba, lalu kita berhenti dari maksiat itu. Ya, maksiat dari sisi kreditur dia tidak meminta lagi tambahan, tapi riba dari sisi debitur yang membayarkan riba, berhenti maksiatnya, bukan cicilan angsuran yang diberhentikan, bukan, tapi maksiatnya, gitu ya. Meski yang terjadi ya sama saja, gitu ya. Tetapi yang dibela, yang punya hak konstitusional itu adalah berhenti dari maksiat itu. Apa maksiatnya? Membayarkan ribanya. Dan sampai kapanpun kalau kita terus mengikuti apa yang menjadi, ya, katakanlah maunya lembaga riba yang memang hari ini berbisnis dengan cara itu, ya, memang bisa dikatakan, ya, kami meyakini di Lembaga Bantuan Hukum bahwa janji Allah, yamhaqullah riba itu, ya, Allah akan hancurkan. Saya kira akan datang dari pintu ini.
ya, dari pintu advokasi secara hukum kepada orang-orang yang sudah telanjur. Karena kalau kita bicara, sudah jangan menyimpan lagi di lembaga riba, sulit. Kita masih membutuhkan itu. Ya, selama juga tidak ada tambahannya juga sah-sah saja. Tapi kalau dari sisi lending, itu yang sudah telanjur tadi, mereka sudah dijanjikan hancur. Ya pasti akan hancur. Karena mereka dengan nekat berbisnis dengan cara bermaksiat di tengah mayoritas kaum muslimin yang hari-harinya tentu menginginkan kembali kepada kampung akhiratnya dengan selamat. Ya, maka bisnis ini sudah pasti akan hancur. Lalu dengan jumawanya mereka terus menjalankan bisnis ini. Ya, karena mereka lihat bahwa mayoritas kita menganggap ini sepele. Sampai kemudian mudah-mudahan kita bisa bertemu setiap pagi, setiap tahun misalkan kita review terus. Apakah kita sudah betul-betul bisa lepas dari kutukannya, dari kutukan riba, dari laknat Allah. Ya, bagaimana rasanya kemudian kalau kita ya tinggal di rumah gitu ya, sholat dan seterusnya dalam laknat Allah. Sementara kita hidup itu membutuhkan rahmat Allah, apalagi nanti ketika mati. Jadi sangat tidak sepadan kalau kita terus berapologi tentang, beralibi tentang bahwa ini riba kita yang terakhir. Tidak, hari ini juga kita tinggalkan. Kita bisa bebas riba selama kita stop maksiat ribanya. Karena tidak ada yang jaminan, ya, bahwa umur kita sampai hingga kita bisa menyelesaikan maksiat ini. Bahkan ketika ada yang betul-betul mau menyelesaikan maksiat riba terakhirnya, dia datang kepada lembaga riba lalu mengisi slip setorannya, dia isi itu di sana, ada riba di dalamnya. Ya, karena komponen angsuran itu pasti terdiri dari pokok dan riba. Lalu kalau dia mati, ya, dia akan mati sebagai pelaku riba. Naudzubillah. Nah, itu yang membuat kita harus terus berhati-hati. Ya, sudah 5:30 saya kira sebagai sebuah pengantar mudah-mudahan cukup, dan memang menjadi catatan kami di Lembaga Bantuan Hukum. Mudah-mudahan kita bisa follow up pertemuan hari ini ya dengan banyak hal. Kalau kita bicara soal ya tadi kalau dari pintu jual beli, ya memang kita harus berilmu. Kita harus terus update keilmuan kita melalui kajian-kajian ilmiah, muamalah maliyahnya. Tapi kalau riba dari pintu hutang, ya dari alat tukar ini, kita harus menguatkan sabar. Kalau tidak kuat sabar, maka kuatkan ta'awun. Ya, ta'awun itu yang sedang kita bangun hari ini kepada seluruh pihak. Ayo kita bangun ta'awun itu. Yang terbukti, ya kalau bicara riba, maka ya memang ta'awun kita ini sebagai kaum muslimin ya bisa dikatakan lemah. Selama lembaga-lembaga riba dan praktek riba itu masih terus terjadi, ya terkonfirmasi memang ta'awun kita memang masih lemah. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa membangun komunitas-komunitas dan ya ekosistem ta'awun tersebut di lingkungan-lingkungan kita, sehingga kita bisa menjadi bagian yang memerangi riba karena Allah. Ya, Allah musta'an. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk kami buka sesi pertanyaan. Ini ternyata ajang Allah betul-betul luar biasa ya. Ya, Ustaz. Jadi Allah akan memerangi untuk pelaku riba. Kita berperang dengan Allah. Itu sesuatu yang tidak mungkin ya, mungkin di luar nalar juga. Tapi yang tidak kalah juga adalah ternyata emang kita itu akan dibangkitkan seperti orang gila saja. Dan nyatanya emang pelaku-pelaku dan regulasi yang ada juga dalam sistem itu juga memang nuansanya masa gila juga tadi ya. Orang yang terlambat bayar kena denda, yang lebih gila lagi yang bayar berprestasi pun itu kena denda. Jadi emang gila ya. Ada yang bertanya? Silakan bertanya. Nanti salah satunya Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Teman saya mungkin satu dulu Pak. Kita pernah ketemu 6 tahun yang lalu sebelum saya hijrah. Dan motivasi dari Taufik ini yang akhirnya bisa membuat saya menjadi. Barakallahu fiik. Pertanyaan saya sederhana Ustaz. Jadi fenomena sekarang ini kan mulai banyak, mungkin beberapa tahun terakhir ini belum syariah. Tapi masih perdebatan di masyarakat gitu ya. Apakah ini betul syariah atau tidak syariah? Gimana kita menyikapi itu ketika yang memang kita sudah terbiasa atau sudah terlanjur pinjam dan seterusnya itu beralih di situ untuk melepaskan diri dari apa itu sudah termasuk upaya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Sekalian jawab ya. Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih ada Bapak-Bapak? Karena pertanyaan yang dua tadi sendiri. Silakan Bapak.
Assalamualaikum. Saya ingin bertanya ke Ustaz mengenai kasus kita apabila saya mengajukan pembiayaan di bank syariah, kan seharusnya bank syariah memberikan barangnya bagi jual ke saya. Namun bagaimana apabila yang secara umum saya tahu, baik saya maupun teman-teman saya, kita mengambil pembiayaan di bank syariah, tapi uangnya dikasih kita. Nah, dengan alasan mereka tidak memberikan bank, tapi dengan alasan bahwa ada wakala diwakilkan kepada si pengajunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas yang pertama, agak senang. Baik, ya jadi pertanyaannya seputar lembaga keuangan syariah. Ya ini tentu sudah merupakan kemajuan lah ya. Jadi kalau bicara soal fatwa haram tadi sudah kita hijrah dulu ke bank syariah. Ya, baru kemudian proses di sana lalu kita koreksi. Ya karena memang kenyataannya untuk mencapai ya hingga kemudian kita memiliki bank syariah itu prosesnya juga cukup panjang. Tentu kita menghargai dari sisi perjuangan terhadap wujudnya lembaga keuangan syariah. Memang yang memprihatinkan bahwa ini sudah masuk ke dalam industri ya. Jadi industri keuangan syariah itu lebih cepat ya melampaui dari ya katakanlah ketaatan terhadap fikihnya. Ya sehingga yang seringkali terjadi di dalam lembaga keuangan syariah itu evaluasi hanya dititik beratkan kepada pencapaian-pencapaian yang sifatnya bisnis saja. Ya, bukan ya kedisiplinan atau kepatuhan terhadap akad-akad syariahnya. Ya seolah itu sudah diberikan tugas kepada Dewan Pengawas Syariah saja gitu ya. Yang sering terjadi dulu prakteknya saya pernah di muamalat juga. Mereka hanya memeriksa itu di atas kertas saja. Ya, maka kalau bicara lembaga keuangan syariah, kita akan ya tentu kita tidak akan katakan oh sama saja, janganlah ya. Karena di dalam undang-undang perbankan syariah ada pasal-pasal yang berbunyi ketika itu terjadi, ketika tidak ada kepatuhan ya dari akad-akad syariahnya, ya maka mereka akan bisa dikenakan sanksi administrasi. Ya, sanksi yang sudah pasti di depan mata adalah mereka tidak berhak atas keuntungan yang mereka minta. Ya. Jadi kita tidak katakan secara umum oh sama saja, tidak. Saya kira lebih baik kita yang menghargai tadi kemudian prosesnya juga toh secara regulasi kita masih bisa kemudian masuk dan memperjuangkan kok. Ya, kita akan mengkoreksi itu case by case saja. Ya, case by case. Ya, bagaimana akadnya, bagaimana implementasinya. Ya, karena seringkali kemudian fatwa dengan ya ada fatwa-fatwa DSN secara umum ya kemudian dilanggar sama mereka. Kalau tadi prakteknya misalkan dari wakalah. Ya, wakalah itu sudah pasti, praktek wakalah itu sudah pasti melanggar syariah dari sisi apa? Karena bank tidak mungkin memberikan wakalahnya kecuali perjanjian itu dibuat lebih dulu. Ya, artinya apa? Bank syariah melanggar ketentuan bahwa mereka tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki. Wakalah itu kan karena keterbatasan bank untuk bisa mengadakan barang yang diminta lalu memberikan kuasa, memberikan perwakilan. Yang tidak mungkin uangnya diberikan, melainkan sudah pasti ditandatangani perjanjian jual belinya. Itu sudah pasti melanggar. Dan kalau itu terjadi, maka sudah kembalikan uangnya. Oh, uangnya sudah kepake, ya sudah, tunggu uangnya sampai ada. Kira-kira gitulah. Maka koreksi dari sisi ini saya kira akan sangat efektif. Karena mereka dengan sendirinya terancam tidak mendapatkan keuntungan. Ya, dengan pendekatan tadi lembaga bantuan hukum kita sudah sangat biasa gitu ya. Kita tidak mungkin datang ke bank syariah lalu mengacak-acak gitu ya. Mana akad-akad? Itu nggak mungkin. Kecuali ada pengaduan kepada kami, lalu atas dasar pengaduan itu kami kemudian mengkoreksi, ya mencocokkan, mengkomplai antara akad dan implementasinya. Akadnya sudah syariah, murabahah, jual beli, tapi barang tidak pernah diberikan misalkan. Lalu dengan wakalah tadi terjadi setelah akad jual belinya dibuat, karena tidak mungkin uang keluar kecuali akad jual belinya sudah dilakukan. Itu sudah pasti terjadi. Ya maka kembali lagi, walaupun secara umum memang demikian, ya sudah kita cocokkan lagi tuh, akadnya apa, banknya mana gitu ya, cabang mana gitulah kira-kira. Kalau iya makanya kalau bicara muamalah tuh, kalau contohnya dengan riba kan perintahnya tinggalkan riba. Tinggalkan itu bicaranya boleh jadi terjadi khilaf, muamalah tuh sudah umum. Tapi begitu kita tahu itu salah, sudah tinggalkan. Ya misalkan bedakan dengan perintah jangan dekati zina, ya kan tuh beda dengan tinggalkan riba. Ya tinggalkan itu bahasanya mungkin kita sudah terlanjur gitu ya. Ya sudah, setelah kita tahu itu tidak boleh, tinggalkan. Dan ini kesempatan kita melakukan koreksi. Karena kalau kita bicara ya teman-teman dulu, kalau kita bicara dulu di awal 8 tahun yang silam gitu ya, koreksi kami mengatakan mereka selalu bilang bahwa ini proses. Ini persoalannya kita sudah mau 18 tahun fatwa ini. Ya, ternyata prosesnya jalan di tempat. Gitu ya. Jadi praktek wakalah tadi kalau kita terima uang tetapi kemudian terjadi perjanjian jual belinya dulu, itu batil, itu batal. Yang batil itu batal. Dan nanti yang bisa memutuskan secara hukum pengadilan agama, ya sengketanya ada di sana. Dan kalau terkonfirmasi melanggar, maka kembalikan uangnya. Tidak perlu, ya bank akan dengan sendirinya terkoreksi karena dia tidak mendapatkan untung.
Ya, dan ini juga catatan secara umum juga di lembaga keuangan syariah. Kalau bicara lembaga keuangan syariah, sekali lagi hari ini sudah kita hijrah dulu ke bank-bank syariah. Untuk akad-akad tabungannya sudah nabung di sana. Secara teknologi sudah oke, gitu ya. Tinggal kita minta dinolkan saja. Udah, kita tidak meminta bonus apa-apa. Udah, lebih baik kita berhati-hati menjadi bagian yang mendukung, tetapi pada saat yang sama juga mengkoreksi. Ya sudah, tabung di sana tanpa perlu meminta tambahan. Nggak usah deposito segala macam, nabung saja sudah. Yang kita nolkan tambahannya. Tetapi kalau untuk pinjaman nanti dulu, ya kita koreksi dulu lah sama-sama, berhati-hatilah. Lebih baik berhati-hati karena menjadi ancamannya tadi begitu ngeri. Ya, Allah alam. Ya, mungkin masih ada yang bertanya, tapi nampaknya waktu kita juga batasi. Nanti mungkin setelah acara kita tutup, mungkin dari sisi kita akan berpuasa. Dan Ustaz, terima kasih atas waktu antum hadir di tengah-tengah kami. Mudah-mudahan apa yang antum sampaikan kepada kami, Allah jadikan itu sebagai materi yang bermanfaat. Insyaallah, amin. Amin, Allahumma amin. Dan berikutnya ada saya juga dari teman-teman LBH RSCC. Jadi Siapa ya perwakilannya ya? Betul, atau antum akan mewakili juga? Baik, boleh. Kita masih ada waktu kurang sampai dengan pukul 6 kurang 5 menit sampai. Baik. Baik, jadi Lembaga Bantuan Riba Crisis Center, ya, ini adalah lembaga kedua yang kita buat, yang kita bentuk setelah Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tanpa Riba. Ya, konsepnya lembaga bantuan hukum karena memang kita menegaskan diri dalam proses ini tidak mengkomersilkan layanan. Ya, pada prinsipnya kita menerima semua bentuk pengaduan teman-teman yang sudah bertaubat. Ingat, ini adalah fasilitas buat yang sudah bertaubat. Ya, kalau kita bicara taubat, paling tidak dua hal nanti yang bisa kita langsung ukur. Ya, kalau orang-orang sudah bertaubat, maka hal-hal umum yang biasa terjadi pada kasus ini, ya, yang biasa terjadi itu apa? Seringkali mereka malu, ya, atau takut. Ya, dua hal itu yang sering terjadi pada setiap upaya ya debitur untuk bebas riba. Ya, seringkali kemudian tadi rasa takut itu kalau misalkan kehilangan aset, itu bisa kami jamin. Ya, sampai hari ini kita tidak pernah sampai kehilangan aset itu, tidak pernah. Ya, karena pengamanan aset itu akan kita lakukan nanti. Ya, kemudian biasanya ada pengalihan tekanan lebih dulu karena mereka sudah pasti ya ada yang disebut dengan penagih hutang, debt collector itu akan datang dalam upaya tobat kita ini. Ya, karena kita berhenti maksiatnya, maka sistem penagihan mereka juga akan menyala tuh. Ya, oh ternyata ada debiturnya yang berhenti tidak bayar riba. Ya, 180 hari pertama biasanya akan terus didatangi tuh. Karena secara bisnis di 6 bulan pertama itu masih dalam kategori di tim yang memang secara bisnis mereka akan kejar terus sampai nanti beralih kepada tim recovery-nya, penagihannya. Ya, jadi lembaga bantuan hukum ini berkantor di lembaga bantuan RCC itu berkantor di Cilandak. Kalau lembaga bantuan hukum intranya ada di Cibinong. Ya, ini memang Bogor ini bisa dikatakan ini banyak penandaan lah ya. Waktu di 2018 ya sama Pak Tommy waktu itu mungkin kita ketemu di hit riba pertama ya, Hari Indonesia Tanpa Riba yang kita jadikan sebagai advokasi secara nasional. Di tanggal terbit fatwa setiap tanggal 24 Januari Masehi itu kita akan mereminder terus ya, mengkampanyekan kepada masyarakat kaum muslimin bahwa kita punya hak tidak bayar riba. Ayo kita menjadi bagian dari janji Allah terhadap kehancuran lembaga-lembaga riba. Ya, karena bagaimana mungkin dia mendapatkan untung kalau kesadaran kita sudah cukup memadai bahwa setiap perak yang kita bayarkan kalau itu riba, maka dosa dan ancamannya akan mengarah kepada kita. Ya. Jadi difasilitasi secara pendekatan hukum yang disebut dengan advokasi hukum. Dan ini sah. Kita lagi berjuang terhadap hak-hak yang dilanggar sama mereka, bukan sebaliknya. Bukan kita yang sedang berupaya untuk ngemplang hutang, tidak ada sama sekali. Ya, niatan itu. Ya, karena niat kita kan kembali taat sama Allah. Ribanya haram, hutangnya tetap wajib. Ya, maka dalam proses ya advokasi itu sendiri kita selalu menekankan, mendisiplinkan supaya teman-teman yang dalam proses advokasinya mereka harus disiplin menabung. Sudah. Masalahnya diambil alih, gitulah kira-kira. Potensi sumber dayanya kemudian ayo kita tumbuhkan, kita kembangkan. Karena seringkali tekanan-tekanan penagihan itu membuat kita gagal fokus sehingga sumber-sumber daya yang terdekat seringkali tidak ya membuat kita lupa, tidak kita ingat dan tidak terkelola gitu ya. Jadi lembaga bantuan hukum ini khusus hanya untuk kasus-kasus bebas riba saja. Kita sebut dengan advokasi melepas riba. Ya, disingkat AMR. Apa AMR? Advokasi melepas riba. Ya, karena ini AMR, perintah. Ya, perintah dari Allah. Kita lakukan ini karena ini perintah dari Allah, bukan karena soal mampu tidak mampu membayar lagi. Begitu ya. Ada Unisri, ada tambahan mungkin? Sudah cukup? Jadi saya kira itu saja untuk presentasi. Jadi lembaga bantuan hukum riba crisis center ini sudah ada di komplek ini.
ya. Jadi dekat ya di rumah Unisri gitu ya, dekat ya. Jadi nanti pun kita akan follow up karena kita berharap minimal yang dari kuadran hutang perorangan tanpa jaminan, terutama yang hutang perorangan karena mereka pasti melanggar. Kalau perlu kita buat poskonya. Ya, seringkali yang hutang-hutang perorangan ini memang menekan menjadi-jadi gitu ya, karena mereka sadar kalau tidak dilakukan itu hutangnya, uangnya mungkin tidak kembali. Ya, dengan himbauan dari Kemenkom Polhukam itu ya, dengan sendirinya perhatian dari kepolisian juga jauh lebih tinggi. Jadi ketika memang terjadi, kita akan fasilitasi terima uang tanpa ribanya, kita kembalikan ya, atau ya sudah, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau masih ada ancaman-ancaman, maka kita tinggal laporkan ke kepolisian. Jadi seringkali perbuatan melawan hukum yang terjadi terhadap para debitur ini yang tidak terfollow up. Padahal pasti dilakukan oleh setiap bentuk penagihan itu, seringkali terjadi pelanggaran ya, perbuatan melawan hukumnya. Ya, nanti mudah-mudahan bisa kita juga ya kalau perlu ini menjadi kawasan bebas riba, kawasan bebas kutukan dan laknat Allah gitu ya. Allah musta'an. Ya, gimana Ustaz? Kemarin beberapa yang lalu ada target topik terkesi tentang kasus pinjaman online gitu ya, dan kemudian baru kali ini kemudian negara mengambil peranannya, pemerintah betul menunjukkan peranannya bahwa ternyata memang fenomena itu bahkan ada di sekeliling kita. Itu luar biasa ya. Itu ternyata juga suntikan dananya itu juga dari orang-orang luar ternyata saja. Dan bahkan yang menjadi korban yang terjebak itu adalah kebanyakan adalah masyarakat rumah juga. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti saya sendiri Ustaz tadi dapat kita tindak lanjut menjadi agenda strategis khususnya di DKM Hakim Warama untuk kita berupaya untuk menyelamatkan diri kita dari ancaman kehancuran dan juga dari ancaman kita menjadi musuhnya Allah. Baik, dari saya Pak Sarian, pagi hari ini kita akhiri kegiatan majelis kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita dapatkan pengetahuan dan pencerahan dari Ustaz Ahmad Taufik ini dapat betul-betul dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita sendiri, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan bebas riba. Kami ada merchandise gitu ya, memang terbatas. Nanti diturun. Ada beberapa, ada kaos, ada topi, ada goodie bag gitu ya. Nanti mungkin kita serahkan ke DKM saja untuk dibagikannya. Tapi itu bagian dari advokasi juga. Ya. Oh iya, ini juga kebetulan juga tadi diinisiasi difasilitasi teman kami, satu kami di DKM dengan Ustaz Ahmad Taufik, dan difasilitasi diinisiasi oleh Bapak Duda Sapri dari Ibu Sri ya. Ibu Sri alhamdulillah hadir. Ibu Sri yang dari sebelah singgung namanya oleh Ustaz Ahmad Taufik, insya Allah juga akan bantu kita dalam upaya-upaya lebih menjelaskan kehidupan masyarakat dalam rangka membebaskan diri daripada riba. Hadirin sekalian, kita tutup majelis kita pada hari ini dengan doa. Subhanallah. Astagfirullah.